Oke, mari kita langsung aja ya, kita bedah materi kali ini. Ada beberapa kutipan seru nih dari buku Leaders Eat Last. Buku ini tuh ngajak kita lihat kepemimpinan sama kerjasama dari sudut pandang yang beda banget. Malah dari sisi biologi kita loh. Jadi misi kita sekarang, kita gali nih apa sih sebetulnya yang bikin tim atau organisasi itu kuat, tangguh gitu. Persis. Dan yang menarik, ada konsep kunci yang disebut lingkaran keamanan atau circle of safety. Intinya gini, buku ini bilang kalau kemampuan kita buat percaya, buat kerjasama, itu bukan cuma soal strategi, tapi udah ada di biologi kita sebagai makhluk sosial. Jadi, kalau kita merasa aman sama orang-orang di sekitar kita, di tim kita, nah baru deh kita bisa fokus hadapi tantangan dari luar. Kalau nggak aman di dalam, ya energi habis buat jaga diri kan? Wah, ini nyambung ke kimia tubuh kita dong ya. Buku ini jelasin ada hormon-hormon sosial gitu yang main peran. Ada oksitosin ya kan, yang katanya hormon cinta, ikatan gitu. Muncul pas kita ngerasa nyambung, percaya, atau bahkan sentuhan fisik positif kayak salaman gitu. Terus ada serotonin yang bikin kita bangga, merasa punya status gitu, karena kita berkontribusi buat kelompok. Dua ini kayak hadiah biologis buat kuatin ikatan. Betul sekali. Nah, di sisi lain, lawannya nih, ada kortisol. Itu hormon stres. Munculnya pas kita ngerasa terancam, nggak aman, cemas. Dan ancamannya nggak harus fisik loh ya. Politik kantor, takut dipecat, ngerasa nggak dihargai, itu semua bisa mancing kortisol. Makanya, lingkaran keamanan yang kuat itu tugasnya neken si kortisol ini. Ada juga dopamin yang bikin puas pas capai target pribadi. Tapi, ini bisa bahaya kalau kebanyakan, jadi egois dan nagih gitu. Keseimbangan ini dijaga sama lingkaran keamanan. Tapi, gimana lingkaran keamanan ini bisa rusak? Buku ini nyorot satu hal nih, namanya abstraksi. Ini menarik banget. Jadi, makin gede organisasi, makin jauh kan jarak kita sama orang yang kena dampak keputusan kita. Akhirnya kita ngandelin angka, data, bukan koneksi antar manusia. Kayak eksperimen Milgram itu kan, lebih gampang nyakitin orang kalau kita nggak lihat langsung orangnya atau nggak kenal secara pribadi. Tepat. Contoh paling gampang ya, keputusan PHK massal, cuma demi angka kuartalan. Seringkali dampak manusianya diabaikan gitu aja. Nah, pemimpin yang efektif itu, kata buku ini, justru yang aktif melawan abstraksi ini. Contohnya ada Bob Chapman, CEO Barry Wehmiller. Dia terkenal banget sama true human leadership-nya. Dia mau turun langsung, dengerin karyawan, ngertiin masalah mereka, bahkan ngilangin simbol status yang bikin jarak. Ada contoh lain nggak soal dampak koneksi langsung ini? Kayaknya penting banget ya. Ada. Studi dari Adam Grant yang dikutip di buku ini. Ceritanya tentang penggalang dana universitas. Performanya biasa aja tuh awalnya. Tapi setelah ketemu langsung cuma 5 menit loh, sama mahasiswa penerima beasiswa yang hidupnya berubah karena dana itu, wah, motivasinya naik 400%. Gila kan? Ini bukti kalau lihat langsung dampak kerja kita ke orang lain itu powerful banget. Jadi koneksi nyata, tatap muka, itu nggak bisa digantiin email atau data di layar. Buku ini malah bilang nggak ada tuh namanya kepercayaan virtual. Berarti gaya kepemimpinan jadi krusial banget ya buat ngebentuk budaya sama lingkaran keamanan ini. Buku ini juga ngebandingin kan ada pemimpin kayak James Sinegal di Costco, dia itu prioritasin banget karyawannya. Gaji di atas rata-rata, tunjangan bagus, perlakuin kayak keluarga. Hasilnya, loyalitas tinggi, kerjasama solid, bisnisnya stabil jangka panjang. Bahkan pas resesi, Costco malah baikin gaji. Nah, kontrasnya jelas banget. Ada pemimpin yang cuma fokus ke angka jangka pendek, bikin kompetisi internal yang ketat, atau mentingin diri sendiri. Kayak Stan O'Neill di Merrill Lynch yang gak suka budaya kekeluargaan Mother Merrill karena dianggap lembek, atau Jack Welch di GE dengan sistem rank and yank ya yang terkenal itu. Mungkin sukses sesaat, tapi seringnya bikin budaya kerja jadi toksik, penuh stres, kortisol tinggi, dan gak stabil. Itu merusak lingkaran keamanan pastinya. Dan rusaknya itu seringkali akarnya di kurangnya hubungan personal yang tulus ya. Ini nih yang bawa kita ke salah satu pelajaran paling penting yang kayaknya jadi fokus di salah satu bab ya, soal temen itu penting atau friends matter. Ada cerita menarik dari Kongres AS soal Bob Goodlatte dari Republik dan Stephanie Herseth Sandlin dari Demokrat. Ya, cerita ini bagus banget buat ilustrasi poin itu. Jadi mereka ini kebetulan ikut kunjungan kerja bareng ke Rumania. Nah, di sela-sela acara, mereka punya waktu luang, terus jalan-jalan cari oleh-oleh bareng, ngobrol santai. Bukan sebagai politisi lawan,
tapi ya sebagai manusia biasa aja. Dari situ, tumbuh pertemanan. Dan justru pertemanan inilah yang bikin mereka bisa kerjasama lintas partai di Washington yang terkenal kaku itu kan? Mereka jadi bisa saling menghormati, fokus ke apa yang benar buat negara, bukan cuma ikutin garis partai. Ini nunjukin kalau kenal orang lain sebagai manusia, sebagai teman, itu kunci kerjasama sejati. Wah, dalam banget ya. Ternyata hubungan personal itu bisa jembatanin perbedaan, bahkan di tempat yang paling banyak konfliknya sekalipun. Tanpa koneksi manusiawi, ya isinya cuma musuhan sama buntu aja. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya dari semua ini, apa nih? Kesimpulan utamanya, yaitu tadi, fondasi kepemimpinan sama organisasi yang awet itu ada di kemampuan kita buat bangun dan jaga lingkaran keamanan. Ini bukan cuma taktik manajemen loh, tapi lebih ke pemenuhan kebutuhan biologis dasar kita sebagai makhluk sosial. Butuh rasa aman, percaya, dan nyambung sama orang lain. Intinya, memanusiakan lagi cara kita kerja dan interaksi. Jadi apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Buku ini sebenarnya kayak ngasih tantangan gitu ya buat kita semua, buat ngelihat lingkungan kita sendiri. Betul. Coba deh Anda renungkan sebentar. Seberapa sering sih di lingkungan Anda, entah kantor, komunitas, atau bahkan keluarga, keputusan itu dibuat cuma lihat angka atau target, tanpa mikirin dampak ke manusianya? Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya Anda secara pribadi bisa mulai ngurangin jarak abstrak itu? Langkah kecil apa nih yang bisa Anda ambil hari ini buat bangun koneksi yang lebih nyata, lebih tulus sama orang-orang di sekitar Anda, buat nguatin lingkaran keamanan Anda sendiri?